Hari ini kita akan bicara tentang bagaimana memulai dengan benar. Di usaha ini salah satu yang terpenting adalah cara memulai di awal. Ketika Anda di awal mulai dengan benar, ke sana akan lebih mudah. Dan orang-orang yang bisa pencapaiannya luar biasa, mereka bisa mencapai bintang 8 dalam waktu setahun, 1,5 tahun, adalah orang-orang yang terbukti memulai dengan benar, dengan cara-cara yang disediakan oleh sistem One Vision. Nah, hari ini tugas saya adalah membahas secara singkat bagaimana cara membangun bisnis Tiansi dengan cara-cara yang benar di awal, di mana ini akan membimbing Bapak Ibu untuk benar-benar nanti bisa punya aset yang kuat. Di awal yang harus Anda pahami adalah membangun bisnis Tiansi ini harus dengan konsep membangun aset. Kalau kita bangun aset, artinya kita membangun sebuah hal yang akan bisa memberikan kita passive income terus-menerus nantinya. Anda pilih 10 tahun lagi masih harus bekerja atau pensiun, Bapak Ibu? Pensiun. Saya dulu memilih ingin pensiun dalam waktu paling lama 2 tahun. Waktu saya memutuskan serius di bisnis ini. Ternyata saya baru bisa pensiun setelah 4-5 tahun. Ya nggak apa-apa. Toh pensiunnya juga masih sangat dini. Orang lain bekerja puluhan tahun, 30 tahun bahkan lebih, nggak pernah pensiun juga. Karena pada saat pensiun, penghasilannya berhenti. Bukan itu yang dimaksud aset. Kita ingin pensiun cepat dalam waktu beberapa tahun saja, tapi penghasilannya jalan terus. Nah, itulah konsep yang dibangun di bisnis ini. Bagaimana membangun sebuah aset. Untuk membangun aset di bisnis ini, Anda perlu pakai sistem One Vision yang akan memberikan semua cara-caranya bagaimana memulai dengan benar. Nah, tapi saya harus ingatkan di awal, di luar hal-hal teknis, ada beberapa poin yang Anda harus ingat. Yang pertama, kalau Bapak Ibu sudah memutuskan serius, Anda harus naik lagi ke level yang lebih tinggi. Bukan sekedar serius, tapi komitmen. Nah, yang namanya komitmen, ini tidak ada yang 95%, 98%, 99%, nggak ada. Komitmen itu adalah 100% or nothing. 100% atau tidak ada sama sekali. Artinya apa? Begitu Anda memutuskan komitmen, tidak ada lagi keraguan, harus berhasil, dan Anda harus kerahkan semua kemampuan Anda supaya Anda bisa benar-benar sukses di usaha ini, Bapak Ibu. Komitmen 100%. Yang kedua, setelah Anda miliki komitmen, Anda juga perlu mengenal yang namanya konsep duplikasi. Duplikasi ini artinya apa? Orang lain bisa mengerjakan apa yang kita lakukan. Kenapa 7 langkah di One Vision dibuat sederhana sekali? Supaya semua orang bisa melakukannya. Dan akhirnya Anda nanti punya grup 1 orang, Anda punya 2 orang, Anda punya 5 orang, Anda punya 10 orang. Semuanya bisa melakukan hal yang sama, hal-hal dasar. Sehingga akhirnya passive income Anda akan mulai berjalan. Aset Anda terbentuk. Anda perlu komitmen, Anda perlu juga melakukan duplikasi, dan Anda juga perlu fokus. Menjalankan usaha ini membutuhkan yang namanya fokus. Bukan full time, tapi full heart. Bukan semua waktu Anda, tapi kesungguhan hati dan konsentrasi. Kalau misalnya Bapak Ibu hari ini masih bekerja, Anda masih menjalankan usaha sendiri, atau Anda masih kuliah, itu adalah nomor 1 prioritas Anda. Prioritas kedua Anda, bisnis ini. Anda harus komitmen 100% menjalankan bisnis ini sebagai prioritas kedua. Nah, yang dimaksud fokus adalah Anda tidak boleh terganggu dengan hal-hal yang lain di luar itu. Yang boleh mengganggu Anda cuma kewajiban Anda kuliah misalnya, atau profesi Anda di kantor saat ini. Tapi setelah itu, semuanya adalah menjalankan usaha ini. Nah, itu yang dimaksud fokus. Ketika Anda fokus, Bapak Ibu, Anda akan cepat mencapai sukses. Nah, fokus ini singkatan dari follow one course until successful. Ini ada ditulis di salah satu buku dari Robert Kiyosaki. Selain itu, Bapak Ibu, Anda perlu segera punya impian di awal. Ketika Anda mulai bisnis ini tanpa impian, ditolak sedikit, Anda akan cepat menyerah. Tapi kalau Anda punya impian yang kuat, misalnya untuk bahagiakan orang tua Anda ingin segera menikah, Anda ingin melunasi hutang-hutang keluarga, dan Anda betul-betul menyimpan impian itu dalam hati, insya Allah Anda akan kuat sekali menghadapi berbagai tantangan. Impian ini kayak obat bius, Bapak Ibu. Orang yang mau dioperasi dikasih obat bius, ya kan? Supaya rasa sakit dioperasi saat dibedah, pakai pisau bedah yang sangat tajam, itu nggak kerasa. Nah, itulah gunanya impian di usaha ini. Supaya pada saat Anda dibedah sama prospek Anda, ditolak, diiris-iris kan itu Bapak Ibu ya. Nah, pada saat Anda diiris-iris, obat biusnya bekerja. Nggak kerasa tuh. Malah rasanya kok enak banget gitu ya. Kayak digelitik gitu kan. Nah, itulah gunanya impian. Kalau impian seseorang sudah kuat, ada yang menghina, ada yang menolak,
itu malah jadi satu motivasi tambahan, malah jadi senyum-senyum sendiri mikirin, wah teman saya tadi presentasi gila nolaknya sampai menghina-menghina. Oke lah, nanti saya buktikan kalau saya sudah berhasil. Nah, kan seperti itu. Sebelum bicara teknis, Anda sudah tahu beberapa poin yang paling penting di saat Anda baru mulai. Kalau Anda ingin sukses, Anda perlu punya komitmen, Anda perlu mengerti duplikasi dan melakukan di grup, Anda juga perlu fokus, follow one course until successful, dan satu lagi Anda harus punya impian yang kuat. Nah, Anda perlu tahu apa sih yang harus Anda lakukan di awal. Ini hal teknis. Yang harus Anda lakukan di awal adalah dua hal yang terpenting. Bagaimana membuat goal atau target untuk dua poin terpenting ini. Dan ini bukan cuma di awal. Nantinya pada saat Anda grupnya sudah 10 orang, 50 orang, Anda sudah naik peringkat sampai bintang 8, bahkan peringkat internasional sekalipun, dua poin ini terus yang akan Anda temui. Apa itu? Yang pertama, Anda perlu punya goal untuk omset pribadi. Berapa omset pribadi yang ingin Anda hasilkan bulan ini? Yang kedua adalah goal untuk sponsori orang. Berapa orang yang ingin Anda sponsori bulan ini? Nah, yang saya maksud omset pribadi apa? Omset yang Anda hasilkan sendiri, bukan dari grup Anda. Walaupun grup Anda sudah puluhan orang, tidak dihitung semuanya. Hanya omset pribadi Anda. Dari pemakaian pribadi, dari jualan ke konsumen atau pelanggan Anda atau keluarga Anda. Nah, mulai hari ini, Anda sudah perlu bikin goal, konsultasi dengan upline, berapa omset pribadi yang ingin Anda capai setiap bulannya. Nah, saran saya buat Anda yang baru mulai usaha ini, goal pribadi yang baik adalah 1000 PV omset pribadi. Baik itu cara jualannya mau jualan dengan cara online, dengan cara offline, ataupun cara lain-lain gitu ya. Apapun lah caranya. Yang penting omset pribadi bukan dari grup. 1000 PV ini omset yang bagus sekali untuk awal memulai. Kalau bisa Bapak Ibu targetkan 1 bulan, paling lama 2 bulan. Dari awal menjalankan usaha ini Anda sudah bisa mahir untuk ngomset 1000 PV per bulan. Caranya gimana? Bukan tugas saya membahas hari ini, Anda bisa konsultasi ke upline. Yang penting Bapak Ibu perlu segera mulai bagaimana belajar untuk punya omset pribadi. Yang kedua tadi, goal sponsoring. Berapa orang sih yang harusnya kita sponsori per bulan? Nah, di saat seseorang baru memulai, daftar namanya seharusnya banyak, kenalannya masih banyak. Nanti kita akan bahas lebih detail tentang daftar nama. Yang jelas, kalau Anda baru memulai, mudah sekali sebetulnya untuk mensponsori orang. Sangat banyak kenalan. Entah keluarga, teman-teman sekolah, teman kuliah, teman kerja, teman usaha, kolega-kolega, tetangga, dan seterusnya. Nah, goal yang baik untuk orang yang baru memulai, kalau saran saya adalah minimal 2 orang per bulan. Mensponsori minimal 2 orang per bulan. Kalau bisa lebih, alhamdulillah. Kalau kurang dari 2 orang, usahakan segera bisa minimal 2 orang per bulan. Sampai Anda ketemu 3-4 jalur aktif. Semua prosesnya jangan khawatir. Bapak Ibu konsultasi ke upline, dan upline Anda bukan hanya kasih konsultasi, tapi langsung membantu Anda. Bagaimana melatih Anda, membantu supaya Anda bisa punya omset pribadi tiap bulan, dan supaya Anda bisa segera mensponsori orang, mempunyai kaki-kaki yang aktif. Nah, sekarang kita bicara soal daftar nama, Bapak Ibu. Daftar nama ini adalah sebuah hal yang bukan hanya ada di bisnis ini. Bahkan semua bisnis yang ada di dunia, semuanya pasti punya daftar-daftar yang berisi nama-nama kolega, nama-nama konsumennya, nama-nama klien, atau nama-nama supplier, apapun bisnisnya. Nah, sama, di usaha kita juga, kita harus bikin daftar nama. Banyak orang yang ketika mulai bisnis ini bilang, saya tuh nggak punya kenalan Pak, saya orangnya kuper, saya kayaknya nggak akan bisa punya bisnis besar. Masalahnya hanya satu Bapak Ibu, mereka tidak membuat daftar nama. Padahal ketika mereka buat daftar nama, akan kelihatan dengan segera potensinya. Contoh paling sederhana begini, kalau setiap orang kita kasih waktu 10 menit untuk menulis 50 orang kenalannya, kira-kira bisa nggak mereka lakukan? Bisa, bisa sekali. Saya pikir tidak ada satupun orang di dunia, apalagi yang hidupnya di kota ya, yang kalau dikasih 10 menit tidak bisa tuliskan 50 kenalannya. Buka aja handphonenya, berapa ratus nama di handphone, ya kan? Mungkin bahkan dalam 2 menit aja sudah ada 50 nama. Itu sudah potensi semua. Kalau kita dari 50 nama aja, masing-masing kenalan yang 50 tadi, kira-kira kalau dikasih waktu 10 menit, bisa juga nggak nulis 50 lagi kenalan mereka? Bisa. Artinya dalam waktu singkat, 50 kali 50 sudah ada berapa?
2.500 nama. Jadi sebetulnya potensi kita dari daftar nama ini tidak terbatas. Hanya saja perlu diikuti cara membuat daftar nama yang benar. Nah, yang pertama Bapak Ibu, tertulis. Kalau buat daftar nama harus tertulis. Kenapa? Karena ingatan manusia itu lemah. Kita ingat siang ini, kita ingat sore ini, malam udah lupa, besok pagi udah lupa. Kita ketemu teman, ingat, wah ini cocok nih di prospek Tiansi. Begitu tidak kita tulis, pasti lupa. Nah, tipsnya, Anda tulis di 2 tempat. Satu, Anda tulis di kertas, ada buku daftar nama. Yang kedua, Anda juga tulis di gadget, misalkan di handphone, tab Anda juga tulis. Sehingga pada saat baru keingat seseorang, Anda bisa langsung tulis di handphone, nanti Anda pindahkan ke buku daftar nama. Yang kedua, membuat daftar nama Anda tidak boleh pilih. Tanpa dipilih, tulis aja dulu semua. Anda buka handphone, ada berapa ratus nama, salin, masukin. Anda buka misalkan BBM, BlackBerry Messenger, kontaknya, pindahin semua ke sana, ke daftar nama Anda. Anda buka WhatsApp atau apapun, Facebook, masukkan semua ke daftar nama Anda. Sederhana, tulis aja dulu semua. Kesalahan pertama orang adalah mereka menyeleksi di awal. Akhirnya bisnisnya nggak berkembang. Sebelum dia tulis, dia seleksi dulu. Dia berpikir dulu, oh yang ini kayaknya udah terlalu kaya. Yang ini kayaknya orangnya sibuk sekali. Yang ini kayaknya nggak akan mau dengerin saya. Akhirnya apa? Akhirnya daftar namanya kosong. Tidak ada yang bisa dipresentasi. Cuma ada beberapa orang, begitu beberapa orang itu menolak atau dihubungi, kemudian ada yang lagi di luar kota, ada yang lagi keluarganya anaknya sakit, ada yang lagi sibuk di kerjaan. Akhirnya nggak ada satupun yang bisa diundang. Kemudian dia bilang, wah seluruh dunia sudah tidak ada yang bisa diajak Tiansi, saya berhenti dari Tiansi. Ya itu kesalahan yang selalu dilakukan orang. Jadi Bapak Ibu tulis dulu tanpa diseleksi di awal. Kalau Anda seleksi di awal itu akan frustasi sendiri. Nanti lebih lengkap Bapak Ibu baca di starter pack. Di starter pack ini akan dibahas secara detail. Baik itu Anda dengarkan CD-nya, kemudian Anda juga bisa baca bukunya. Ada sedikit panduan, kalau Anda bikin daftar nama, selain tadi Anda pindahkan dari seluruh gadget Anda juga bisa buat penggolongan. Anda bisa ingat-ingat semua kenalan Anda berdasarkan golongan. Misalkan, siapa kenalan Anda yang karyawan bank, siapa kenalan Anda yang pegawai negeri, siapa kenalan Anda yang waktu dulu teman kampus, siapa yang teman SMA, teman SD, siapa yang tetangga, siapa yang keluarga. Bisa dibuat berdasarkan penggolongan. Atau bahkan kalau mau, buka aja buku telepon. Lihat nama-nama di buku telepon. Ada Abdul, ada Adi, ada siapa. Anda akan ingat sendiri, oh teman saya itu si Abdul tuh. Nah, jadi ingat kan? Itu juga bisa. Segala cara pokoknya yang halal pakai aja Bapak Ibu. Yang penting daftar namanya bisa segera banyak. Nah, berapa daftar nama yang direkomendasikan di awal? Paling tidak bikin 200 nama. Segera dalam beberapa hari. Dan Anda mulai usaha ini. Sambil jalan, kalau bisa dalam paling lama 2 bulan, daftar nama Anda bisa sampai 400 nama. Dan sambil tambah terus. Nantinya Bapak Ibu, Anda akan seleksi daftar nama Anda dengan metode FAST SP. Metode inilah yang dipakai di One Vision. FAST ini singkatan dari finansial, ambisi, supel, dan teachable. Artinya apa? Finansial adalah keuangan. Ambisi ya ambisi, supel pergaulan. Teachable ini mau mendengarkan atau tidak. Atau kalau saya biasanya istilahkan trust, kepercayaan. Nah semua nama-nama tadi, katakanlah Anda misalkan sudah punya 400 nama, semuanya akan kita kasih poin. Poinnya 3, 2, atau 1. Dalam memberikan poin ini, pembandingnya adalah diri Anda sendiri. Misalnya, rekan Anda di daftar nama ini lebih kuat secara finansial dari Anda. Berarti Anda kasih poin 3 ke dia. Kalau dia kira-kira sama finansialnya, 2 poinnya. Kalau dia lebih lemah dari Anda kasih poin 1. Demikian juga dengan ambisi, supel atau pergaulan. Contohnya pergaulan. Kalau teman Anda tadi kenalannya lebih banyak, Anda kasih poin 3. Kalau kenalannya kurang lebih sama atau dia ke orang gampang akrab, kurang lebih sama juga dengan Anda, itu poinnya 2. Kalau dia kuper, nggak gaul, nggak banyak kenalan, di bawah Anda gitu ya, Anda kasih poin 1. Nah seperti itu. Nah kemudian, kalau teachable artinya kepercayaan. Kalau rekan Anda percaya ke Anda ngomong apa, biasanya dia dengarkan, Anda kasih poin 3. Kalau dia biasanya kadang dengar, kadang tidak, setengah-setengah, Anda kasih poin 2. Kalau dia jarang dengarkan Anda kasih poin 1, teachable-nya. Setelah poin itu ada, Anda jumlahkan Bapak Ibu. Misalnya, kalau semua poinnya 3, finansial, ambisi, supel, teachable-nya semuanya 3, maka totalnya menjadi 12. Nah, itulah SP-nya, skala prioritasnya.
Kalau misalnya semua poinnya tadi 1, berarti totalnya 4. Berarti SP-nya 4 skala prioritasnya. Kemudian kita tambahkan satu kolom lagi, kolom produk. Kolom produk ini artinya apa? Kira-kira kenalan Anda butuh produk kita enggak? Produk Tiansi atau enggak? Kalau dia kira-kira butuh, Anda cantumkan produk apa yang kira-kira dia butuhkan. Kalau kira-kira dia belum butuh, Anda bisa cantumkan tanda tanya dulu di situ. Itu cara membuat daftar nama. Lebih lengkapnya Anda bisa baca nanti di buku starter pack. Untuk daftar nama ini bukan hanya dibuat 1 kali, tapi dibuat berkali-kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Sampai kapanpun selama Anda menjalankan usaha ini, sebetulnya Anda perlu terus menambah daftar nama Anda. Nah, selain semua cara yang tadi kita bahas, ada satu cara yang sangat bagus untuk menambah daftar nama, yaitu dengan cara prospecting. Prospecting ini apa? Berkenalan dengan orang baru. Berapa banyak orang yang tidak kita kenal, Bapak Ibu? Banyak sekali. Lebih banyak mana dengan orang yang kita kenal? Jauh lebih banyak yang kita tidak kenal. Contohnya, Anda ke mall, begitu Anda masuk pintu mall, coba Anda cek, dari ratusan orang yang ada di hadapan Anda, berapa orang yang Anda kenal? Mungkin tidak ada, ya kan? Nah, semuanya tidak Anda kenal. Nah, begitu Anda sudah menguasai ilmu yang namanya prospecting, berkenalan dengan orang baru, maka prospek Anda tidak akan pernah habis. Itu sudah jaminan pasti bahwa insya Allah Anda pasti berhasil di usaha ini. Begitu Anda bisa prospecting, karena prospek nggak pernah habis. Pelajari caranya bagaimana untuk bisa berkenalan dengan orang baru. Anda bisa konsultasi ke upline, dan yang lebih penting lagi dengarkan netpi-nya. Ada beberapa netpi membahas prospecting. Satu hal mengenai daftar nama yang terpenting adalah karena daftar nama sangat menentukan semangat Anda di usaha ini. Kalau daftar nama Anda banyak, daftar nama Anda tidak pernah habis-habis, selalu ada dan masih banyak sekali yang bisa diajak, kira-kira Anda bakal patah semangat nggak? Nggak mungkin. Begitu di pikiran kita, wah ada si A, si B, si C, si D, sampai si Z nih, yang bisa saya ajak nih buat home meeting nanti, atau untuk datang ke OP nanti, atau untuk datang ke VS nanti. Kira-kira gimana? Pasti semangat Bapak Ibu. Tapi ketika Anda nggak buat daftar nama, Anda cuma ingat-ingat lalu Anda lupa, siapa lagi ya yang diajak ya? Kayaknya udah nggak ada nih, si A nolak, si B nolak, si C lagi di luar kota, si D udah join di grup lain, si E udah, wah, dan lain-lain sebagainya gitu ya. Ya sudah, semangat Anda habis. Gara-gara satu, tidak bikin daftar nama dengan serius. Nah itu aja Bapak Ibu. Jadi daftar nama buat dengan serius, tambah terus, dan Anda belajar lakukan prospecting. Anda dengarkan, Anda pelajari caranya, Anda konsultasikan ke upline. Gimana caranya prospecting, berkenalan dengan orang baru. Menariknya, kalau Anda mau pelajari prospecting dan Anda sudah mulai mahir, ini luar biasanya adalah Anda bisa memilih orang mana yang mau Anda ajak. Kalau Anda mau punya downline yang orangnya bagus, latar belakangnya bagus, Anda bisa pilih. Dari penampilan aja kita udah bisa mengira-ngira latar belakangnya secara finansial gimana, pendidikannya gimana. Ada ribuan manusia, puluhan ribu bahkan sampai ratusan ribu di sebuah kota, ya kan? Tinggal Anda pilih sendiri mau Anda ajak atau tidak. Itu kalau Anda udah mahir prospecting nanti akan asik sekali. Setelah bikin daftar nama, ngapain Bapak Ibu? Ya buat janji. Nah ini salah satu momok menakutkan di awal. Buat janji ini buat sebagian besar orang sangat menakutkan. Wajar, memang begitu. Saya juga gemetaran dulu waktu buat janji di awal. Buat janji ini sebetulnya yang kita perlu sadari, ini sangat biasa. Ini seakan-akan seperti janjian dengan teman-teman sendiri. Kalau kita janjian biasa nggak dengan teman? Janjian ketemu mau ngapain, nonton film, misalkan janjian ngumpul di kafe mana, ya kan? Ya kayak gitu doang sebetulnya. Cuma ini ada bahasan bisnisnya. Makanya buat janji ini sebetulnya mudah. Asal Anda jangan keburu banyak menilai dulu atau menjudge dulu. Wah kayaknya teman saya ini kalau dia tahu ini MLM kayaknya susah nih. Kalau yang ini kayaknya begini, yang ini begitu. Nggak usah pikirin itu dulu Bapak Ibu. Pokoknya buat janji aja dulu. Sama kayak bikin daftar nama. Tulis dulu aja. Buat janji juga sama. Buat janji dulu aja. Urusan orangnya mau apa enggak, jadi apa enggak, itu urusan belakangan. Yang penting kita usaha gitu ya. Untuk buat janji, ada beberapa cara untuk bisa memaksimalkan hasilnya. Yang pertama, kalau Anda mau bagus untuk kemampuan Anda membuat janji, Anda perlu role play dengan upline. Jadi permainan peran. Anda sama upline, pura-puranya upline Anda adalah prospek teman Anda. Nah, Anda coba ngundang ke dia. Nanti upline Anda juga bisa bantu memperbaiki gimana cara ngundangnya, gitu ya. Jadi role play ini penting. Saya dulu waktu di awal sering sekali mengadakan role play dengan grup. Mendingan gagal waktu role play atau gagal waktu ngundang beneran. Mending waktu role play, kelihatannya lucu. Role play, upline
Pak, Bapak pura-pura jadi prospek saya ya. Halo Bud. Nah, upline-nya bilang, ya kenapa Ton? Kayaknya aneh kan, lucu gitu ya. Tapi ingat, mending gagal di situ daripada gagalnya waktu ngundang beneran, ya kan? Apalagi Anda ngundang prospek Anda yang skala prioritasnya tinggi, artinya dia potensial. Terus gara-gara ngundangnya nggak latihan dulu, ngundangnya ngaco, akhirnya orangnya nggak jadi datang, ya kan? Selamanya nggak bisa ada undang misalkan. Jadi role play ini penting. Terus ada cara lain, phone session. Phone session ini ngundang beneran udah. Jadi setelah role play, setelah latihan, kan harus ngundang beneran. Masa role play terus? Ya kan? Ngundang beneran dong. Nah, phone session ini bisa membantu Anda buat ngundang beneran. Tapi masih bisa mengurangi ketakutan Anda. Phone session itu kita ramai-ramai ngumpul, semuanya bawa daftar namanya masing-masing, tentu sediakan pulsanya masing-masing, ya kan? Ingat, mengundang tidak harus pakai telepon. Sekarang ngundang lewat BBM, WhatsApp juga bisa. Bisa banget, bisa. Asal caranya tepat, konsultasi ke upline. Ada poin-poin yang harus diperhatikan. Tapi mengundang lewat BBM WhatsApp juga bisa. Jadi phone session ini juga bisa jadi BBM session atau WhatsApp session atau apapun lah itu. Nah, yang penting dilakukan sama-sama. Kalau dilakukan sama-sama, semangat. Apalagi kalau ada salah satu rekan yang, berhasil ngundangnya, kan jadi semangat semua kan. Nah, itu aja. Intinya kalau phone session itu ngundang rame-rame. Barengan di satu waktu janjian sama upline downline, ngumpul, ngundang orang. Misalkan udah rencana bikin home meeting, dia bantu upline 2 hari lagi, lusa, ya ngundangnya hari ini. Ngumpul sekitar 1 jam, masing-masing ngundang paling tidak katakanlah 5 orang, 6 orang yang confirm. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, kalau mau Anda bisa pakai satu cara lagi, phone on tree. Phone on tree ini apa? Ini mengundang bertiga ngobrolnya. Anda, prospek Anda, satu lagi upline Anda. Phone on tree juga menarik. Jadi contohnya seperti ini. Nanti Anda perlu belajar lagi ke upline. Contohnya misalkan saya, kemudian ada upline saya, Pak Seno misalkan, terus ada teman yang saya undang namanya Budi. Saya kontak. Halo Bud, gimana kabar? Oh, udah lama nggak ketemu nih Bud. Gini Bud, ini gua telepon lu. Soalnya ada kenalan gua, beliau ini pengusaha yang udah sukses sekali. Umurnya nggak beda jauh sama kita. Tapi beliau ini sudah pengalaman dan memang bisnisnya besar. Kebetulan beliau ngajak gua kerjasama. Dan kita masih butuh paling tidak 1-2 orang lagi, dan gua kepikiran lu karena menurut gua lu orangnya cukup potensial. Ini Pak Seno yang pengusaha yang tadi gua ceritakan, ini kebetulan lagi bareng sama gua. Gimana kalau lu kenalan dulu sama Pak Seno, minimal saling tahu dulu. Ini gua serahin teleponnya ke beliau ya. Udah gitu doang, gampang sekali kan? Udah kasih aja sama upline Anda, biar dia yang pusing. Memang begitu yang namanya phone on tree. Nanti upline Anda yang langsung janjian. Kalau Anda misalkan jadwal home meetingnya lusa, nanti upline Anda yang undang teman Anda itu untuk ketemu lusa. Apa yang harus dikatakan upline Anda? Bukan urusan Anda, tenang aja. Nah, itu phone on tree. Asik ya Bapak Ibu ya? Nah, semua orang bisa kalau yang itu. Bahkan, yang tadi saya bilang, itu nggak harus lewat telepon. Bisa BBM-an. Sama, kalimatnya kurang lebih sama, tinggal kita bilang, kebetulan tadi gua udah cerita soal lu ke Pak Seno, boleh gua kasih pin BB lu, biar nanti lu bisa kenalan, nanti beliau akan jelaskan sendiri. Begitu aja. Ya kan, bisa juga. Ya kan, saya sering sekali pakai cara-cara seperti ini. Kalau saya kerja di kedalaman sering banget. Jadi orang baru tuh cuma tak suruh ngasih tahu aja ada yang namanya Pak Rizky pengusaha sukses, titik, udah selesai. Boleh nggak saya kasih pinnya, nanti beliau langsung ngobrol. Udah, beres urusannya. Nah, itu phone on tree. Ingat, kalau ngundang buat janji, bahasanya jangan kaku. Sesuaikan dengan siapa Anda ngomong. Jangan pakai bahasa formal. Ini sama teman SMA atau apalagi teman SD dulu main kelereng gitu, tiba-tiba nelpon, halo Pak Budi, bingung Budinya, ini Rizky bukan ini. Iya kan, Pak Budi, saya boleh minta waktu? Wah, kan aneh, padahal ini teman main kelereng waktu SD misalkan. Jadi bahasanya harus sesuaikan, jangan kaku Bapak Ibu. Tapi tentu saja kalau yang Anda undang atasan Anda ya tetap harus bahasa formal, ya kan. Makanya sesuaikan siapa yang Anda undang. Kemudian ada beberapa prinsip yang harus Anda penuhi pada saat buat janji. 1, ini baik itu lewat telepon, lewat BBM atau apapun, lewat SMS. Nomor 1, undang 3 kali lebih banyak dari Anda harapkan datang. Artinya apa? Kalau di sebuah home meeting, Anda mau yang hadirnya 2 orang, Anda harus ngundangnya berapa orang? 6 orang. 6 orang ini bukan yang kita telepon ya, bukan yang kita hubungi ya. 6 orang yang bilang iya bisa datang. Karena kenyataannya yang datang itu paling 30%-nya. Ada 6 orang bilang iya bisa, jadwalnya udah kosong,
gue usahain datang on time, yang datang cuma 2. Begitu memang. Jadi undang 3 kali lebih banyak. Yang kedua, singkat, jangan jelaskan sepotong atau sebagian mengenai bisnisnya. Singkat aja, caranya bisa macam-macam. Anda bisa dengarkan nanti di starter pack. Soal membuat janji ini ada 1 CD khusus di starter pack. Di bukunya juga ada dibahas dengan contoh-contohnya. Beberapa cara yang bisa dilakukan pendekatannya, misalkan bisa bilang ini ada bisnis, bisa bilang ini ada proyek, atau bisa juga Anda ceritakan kita lagi jalanin bisnis online, misalkan kalau Anda suka yang online-nya. Bisa juga Anda sebutkan kata kuncinya distributor, misalkan, apapun lah. Bisa juga kerjaan, di starter pack itu ada, Anda pelajari lagi di sana nanti. Berikutnya, posisikan bahwa ada yang lebih pengalaman. Siapa? Ya upline Anda tadi. Ini cara yang paling mudah pada saat kita mengundang. Ketika si prospek udah bertanya lebih jauh, misalkan Anda cerita, ada proyek bisa kita kerjain nih, penghasilannya bagus, dan ini menarik sekali, karena kita kerjasama langsung dengan orang yang udah sukses dan udah biasa, udah pengalaman sekali beliau. Teman Anda pasti tanya, proyeknya apa sih? Kasih gambaran dong. Langsung, poin ketiga ini. Posisikan bahwa ada yang lebih pengalaman. Langsung kasih tahu. Langsung kalau saya misalkan, saya bilang, iya itu dia. Makanya nanti saya mau kenalin ke Pak Seno. Pak Seno ini orang yang pegang proyeknya, dia yang akan bimbing kita juga nanti, yang bentuk tim kerjanya. Mendingan nanti lu ngobrol sama Pak Seno, beliau jelasin singkat, kita bisa tanya jawab langsung sama beliau. Nanti gue juga mau dengerin lagi supaya gue lebih paham. Gampang sekali kan? Apapun alasan yang Anda pakai, mau itu proyek, mau itu bisnis, mau itu apapun, ujung-ujungnya adalah promosikan. Ada orang yang lebih pengalaman. Begitu Bapak Ibu. Poin terakhir soal buat janji adalah konfirmasi ulang, ingatkan on time. Jadi kalau misalnya Anda undang ke home meetingnya katakanlah hari Rabu, Anda mengundangnya misalkan hari Senin atau paling lambat hari Selasa, jangan lupa 1 hari sebelumnya atau paginya atau siangnya Anda harus confirm ulang. Kalau home meetingnya malam, ya Anda confirm dari sehari sebelumnya, kemudian siangnya confirm lagi, ingatkan. Bud, nanti yang jam 7 malam itu Ba'da Isya kita mulai on time ya Bud ya. Tolong usahakan dulu benar-benar jam 7 udah di tempat, karena kita ingin sekitar jam 8 sudah selesai. Sebab ini yang nanti bicara, yang akan gua kenalkan ini, Pak Seno tadi, itu orangnya sibuk sekali. Beliau di atas jam 8 ada acara lagi. Jadi kita ingin mulai on time jam 7, selain itu juga yang hadir akan ada beberapa orang yang lain, jangan sampai lu yang ditunggu. Nanti nggak enak kalau lu yang ditungguin. Kalau seandainya lu tiba-tiba mau telat atau apa, kasih tahu gue sebelumnya. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi betul-betul harus diingatkan on time. Nah pada saat confirm ulang on time ini, itu juga Anda lakukan pada saat home meeting sudah akan dimulai. Misalnya mulainya jam 7, jam 7 kurang 15 paling tidak Anda harus sudah pastikan semua orang yang confirm mau datang, Anda pastikan keberadaannya masing-masing di mana semuanya. Ingat Bapak Ibu, dicek semua. Kalau mereka udah nyampe, alhamdulillah. Kalau dia belum nyampe, Anda harus cek dia di mana. Kalau dia ternyata sudah jam 7 saat itu, kemudian baru mau berangkat dari rumah, dan rumahnya Anda tahu 1 jam dari sana, atau paling tidak setengah jam dari sana, padahal sudah jam 7, orang lain udah ada yang hadir, Anda cancel. Anda bilang aja, aduh Bud, sorry banget nih, orang-orang udah ngumpul, dan kita harus mulai, nanti gue coba atur ulang, kalau ada kesempatan lain Pak Seno bisa bantu untuk ketemu, nanti gue kabarin lu. Ya mohon maaf soalnya ini kita akan on time nih mulainya. Seperti itu. Ya kan, jadi kasih jadwal ulang. Anda harus cancel, jangan sampai orang udah ngumpul 3 orang di situ, 2 orang, terus nungguin 1 orang 30 menit di situ. Wah, orang udah keburu bete. Mendingan di cancel aja. Toh bisa jadwal lain. Malah jadi ada postur juga kan, lebih asik juga gitu. Kemudian lebih lengkapnya dengarkan starter pack dan baca bukunya soal buat janji. Nah, sekarang kita bicara presentasinya. Pada saat orang-orang sudah berkumpul, entah itu presentasi yang bentuknya home meeting ataupun one on one tahu ya Bapak Ibu ya, kita yang datangi ke rumahnya 1 orang atau janjian ketemu di luar. Anda kalau baru dibantu oleh upline presentasinya. Home meeting ya sekalian ngumpul beberapa orang, bisa di rumah Anda yang tuan rumah, bisa di rumahnya rekan yang lain, crossline Anda atau upline atau downline Anda, dibantu oleh upline Anda. Dan ada juga presentasi yang seperti tadi, OP, yang skalanya lebih besar, minimal puluhan orang bahkan sampai ratusan orang. Itu semua adalah presentasi. Nah, presentasi yang terpenting adalah setelah Anda melihat contoh-contohnya beberapa kali home meeting, beberapa kali one on one,
lihat OP beberapa kali, Anda harus segera mulai presentasi sendiri. Ini penting sekali. Kenapa Bapak Ibu? Karena grup Anda akan berkembang. Ketika grup Anda makin banyak, upline Anda tidak akan mampu bantu semuanya. Jangan sampai bisnis Anda terhambat gara-gara Andanya tidak mau cepat belajar dan mencoba presentasi. Presentasi gampang, karena yang susah itu cuma presentasi pertama dan kedua. Setelah itu pas presentasi yang ketiga kali, ngomongnya berubah nggak? Ngomongnya sama. Iya, yang ke-10 kali berubah nggak? Sama. Ngulang aja terus gitu, kalimat yang sama. Jadi presentasi itu luar biasa mudah sebetulnya. Apalagi sekarang kita sudah dibantu semua tools, alat bantu oleh One Vision. Sudah ada flip chartnya. Itu sebetulnya kan tinggal baca. Betul nggak Bapak Ibu? Nggak mungkin lupa kan kalau presentasi. Bagaimana mau lupa? Sudah ditulis? Iya kan? Tinggal kita kembangkan kan? Tianxi pabriknya di Tianjin, ya Anda tinggal tambahkan misalkan ini nilai pabriknya totalnya 30 triliun kalau nggak ditulis di situ. Tapi kan kita ingat jadi mudah gitu karena sudah ada semua. Apalagi kalau udah perangkatnya udah pakai laptop, pakai tab, wah itu lebih keren lagi. Udah ada videonya segala macam kan tinggal setel Bapak Ibu. Tinggal setel suruh orang nonton aja kan selesai begitu. Segera mulai presentasi sendiri. Anda jangan takut. Kuantitas mengalahkan kualitas. Ya kan? Makin banyak melakukan, makin bagus kualitasnya, makin jago nanti hasilnya makin bagus. Nah, mulai aja segera. Setelah beberapa kali lihat contoh dari one on one, home meeting atau OP. Berapa lama harusnya presentasi? Home meeting ataupun one on one? Ya kalau OP standar sekitar sejam kan presentasinya. Ditambah impact dan seterusnya rata-rata 2 jam atau 2 jam lebih. Kalau one on one atau home meeting sebaiknya durasinya antara 30 sampai 40 menit. Kalau kurang dari 30 menit juga kayaknya yang disampaikan kurang. Kalau lebih dari 40 menit kelamaan. Antara 30 sampai 40 menit itu paling pas Bapak Ibu. Panduannya sudah ada slide-nya, sudah ada flip chart ya kan? Tinggal itu yang kita jelaskan. Anda lihat contoh dari upline seperti apa. Nah, ingat, pada saat presentasi Anda harus siapkan alat bantu. Sebelum mulai presentasi, alat perang Anda yaitu alat-alat bantuan Vision ini sudah siap semua. Buku proposal, brosur, netpi yang mau dipinjamkan, semuanya udah siap, produknya juga udah siap, stok produk juga harus ada Bapak Ibu. Kalau Anda melakukan home meeting, sebaiknya minimal ada 10 orang yang confirm yes akan hadir. Karena hukumnya tadi apa? Yang hadir rata-rata cuma 30% dari yang bilang iya. Artinya kalau confirm 10 orang, sampai saat terakhir dikonfirm, satu-satu bertumbangan, berguguran, ya kan? Ada aja tuh masalahnya. Akhirnya tersisa berapa orang? Mungkin 3 orang ada. Kalau 3 orang bisa jadi home meeting. Nah jangan sampai bikin home meeting yang hadir cuma 1 orang. Atau malah batal, no show, nggak ada yang hadir. Iya kan? Masalahnya gara-gara yang diundang confirmnya kurang. Jadi ingat 3 kali lebih banyak. Home meeting minimal undang 10 orang. Nah buat Anda yang baru mulai, pada saat Anda mulai mengundang, Anda harus sudah konsumsi produk Tianxi. Jangan pernah coba-coba mengundang home meeting, Anda sendiri belum konsumsi produknya. Mau sehebat apapun bisnisnya, kalau teman Anda nanti tanya, kamu minum produk apa? Hasilnya gimana? Saya belum coba. Nah, nggak akan percaya orangnya. Nggak akan percaya Bapak Ibu. Jadi nomor 1 harus sudah konsumsi produknya. Kemudian, pada saat home meeting, Anda sebagai tuan rumah harus perhatikan pengaturan ruangannya. Maksudnya apa? Justru ruangannya jangan diatur. Kalau Anda atur ruang tamu Anda, biasanya kan home meeting di ruang tamu. Ruang tamu kondisi normal seperti apa? Ya ada kursi, mungkin ada sofa dan seterusnya, ya kan? Nah, gara-gara mau home meeting, Anda rombak semua. Semuanya dipasangnya kursi biasa, kayak kursi pesta begitu, disusun teater style. Anda sediakan di situ 20 kursi teater style. Terus di depan ada peraga semua di situ. Ada LCD udah di setel semua. Pakai LCD boleh. Tapi tadi pengaturan kursinya ya jangan sampai kayak lagi mau acara apa gitu. Buat normal aja Bapak Ibu. Ya jangan sampai Anda salah atur. Contoh misalkan gini, Anda atur teater style. Karena yang diundang misalkan yang confirm 15 orang, Anda siapkan 15 kursi di situ teater style. Ternyata saat home meeting hujan lebat. Hujan lebat, ini kan nggak bisa dihindari. Kalau hujan itu akan meminimalkan yang hadir biasanya, betul ya? Akhirnya hujan lebat yang berhasil datang itu cuma 1 orang, itu pun basah kuyup. Tiba-tiba masuk ke ruangan Anda, ke rumah Anda. Masuk ke ruang tamu. Kursinya 15. Sudah siap semua sama LCD-nya. Dia lagi menggigil, dia sendiri di sana. Kira-kira bagaimana perasaannya? Mati saya. Cuma saya yang terjebak di sini, kan begitu.
Jadi hati-hati dengan pengaturan, buat sealami mungkin, sesuai dengan kondisi aja Bapak Ibu. Mendingan kalau saran saya, seadanya aja dulu, nanti kalau kurang baru ditambah. Kan lebih mudah seperti itu gitu ya. Nah berikutnya, jangan gabung acara lain. Kalau kita gabung acara lain, bahayanya adalah orang nggak fokus mendengarkan presentasi, arisan apalagi. Orang lagi arisan orang mau ngobrol, mau makan segala macam, tiba-tiba di akhir ada presentasi. Nggak ada yang perhatiin Bapak Ibu. Masalahnya satu, ini tidak akan efektif, nggak ada yang perhatikan. Yang kedua adalah bagaimana sikap kita terhadap bisnis ini. Ini lebih penting lagi. Kalau Anda gabungkan dengan arisan, bisnis ini akan dianggap remeh oleh orang yang mendengarkan. Padahal ini bisnis besar. Nah, kalau sikapnya dari awal aja udah salah, kesananya pasti bakal tidak berjalan dengan lancar. Jadi jangan gabung dengan acara lain. Kecuali kalau pendekatannya bukan home meeting. Ini konsultasi lagi ke upline. Contohnya misalkan tujuannya cuma demo produk. Demo iris kah atau apa di ujung dari arisan, silakan bisa konsultasi dulu ke upline. Yang jelas kalau home meeting yang standar, jangan coba-coba gabung dengan acara lain. Terus jangan lupa pada saat mulai home meeting silentkan HP, hewan peliharaannya juga di silent gitu ya. Anak kecilnya juga di modenya di silent dulu. Atau kalau dia ribut susah mungkin dititip dulu ke saudara Anda, misalkan tantenya atau siapa gitu ya, sementara aja. Jadi semuanya diatur supaya tidak ribut. Jangan ada brosur, buku, apapun yang berbau-bau Tiansi, termasuk produk Tiansi, jangan ada yang keluar dulu sebelum home meeting selesai. Karena kalau ada salah satu dari makhluk itu yang ada di hadapan di meja, pada saat upline Anda presentasi, orang akan mengutak-ngatik brosur itu, baca-baca sendiri brosurnya, atau dia bolak-balik sendiri produknya, atau dia majalah dia lihat-lihat sendiri, dia nggak perhatiin yang presentasi. Semuanya singkirkan dulu baru keluar setelah home meetingnya selesai. Terus Anda bisa siapkan kertas atau bolpen, ini opsional pilihan. Kalau kira-kira ada prospeknya yang butuh, Anda siapkan juga oke, bagus. Untuk mereka bisa pakai mencatat ya. Kemudian, ini juga penting. Kalau ada yang datang duluan tadi, sambil nunggu-nunggu, ada yang lagi ditunggu di jalan, ada yang udah hadir duluan, 1 orang 2 orang. Pada saat ngobrol, jangan coba-coba bahas soal Tiansi lebih dulu. Ya, Bapak Ibu penting. Jadi pokoknya nanti dia baru tahu ini bisnis membahas soal Tiansi kapan? Begitu upline Anda mulai ngomong gitu ya. Sebelum itu jangan bicarakan dulu. Karena kalau bicarakan dulu biasanya orang udah merasa tahu duluan kan. Oh iya saya sudah pernah dengar itu. Oh yang begini-begini kan. Begitu-begitu. Setelah orangnya lengkap, home meetingnya sudah mulai, tiba-tiba dia bilang, oh iya saya kebetulan ada acara nih, saya harus berangkat sekarang. Gak apa-apa, ini kan saya udah tahu, nanti kita kontakkan ya. Gak jadi dia home meeting, iya kan? Nah jadi pastikan jangan bahas dulu sama sekali. Jangan siapkan makanan, cukup minuman. Apalagi makanan berat Bapak Ibu. Wah jangan coba-coba. Orangnya kalau makan batu dia bisa sakit keras langsung kan. Jadi pokoknya cukup minuman. Bahkan kalau nanya ke saya bilang minumannya cukup air putih aja udah cukup. Bukan masalah apapun, tapi masalah duplikasi. Jangan sampai Anda sediakan minuman yang misalkan lengkap, ada teh manis, ada kopi susu, ada kopi tubruk. Nanti yang diundang ini tertarik, berminat, tapi dia pikir-pikir, wah kalau saya tiap ngundang orang harus keluarkan anggaran begini, wah nggak mampu saya, akhirnya dia nggak jadi. Apalagi kalau nyiapin makanan, wah lebih parah lagi kan Bapak Ibu ya. Ya jadi walaupun misalkan teman-teman yang Anda undang udah teman yang cukup lama nggak ketemu, yang kalau ketemu biasanya Anda selalu bikin makan bareng atau apapun, kalau ini judulnya home meeting, jangan coba-coba sediakan makanan, demi duplikasi. Jangan sampai mereka mikir kalau jalankan usaha ini harus mengeluarkan biaya besar. Jadi cukup minum saja, itu pun kalau bisa air putih aja. Kemudian tadi ya kita sudah bahas soal confirm ulang. Jangan pernah lupa dikonfirm ulang lagi. Ini satu ilmu dasar yang harus dikuasai orang baru. Kalau saya dikasih pilihan, Pak, pilih satu ilmu yang orang baru harus kuasai. Dari semua yang kita bahas sejak tadi, saya pilih satu ini. Kalau harusnya cuma satu, edifikasi. Orang baru tuh harus bisa edifikasi. Begitu distributor baru bisa edifikasi, bisnis ini akan jalan dengan mulus. Edifikasi itu apa? Memberikan kekuatan, memberikan hormat, memberikan respek kepada pihak ketiga. Tentu saja dalam hal ini ya terutama upline-nya. Kalau kita home meeting, kita sebagai tuan rumah, kita harus bisa berikan edifikasi yang terbaik bagi upline yang akan presentasi. Cara edifikasi gimana? Semua upline latar belakang apapun kita bisa edifikasi. Nggak harus upline yang udah peringkat tinggi, yang penghasilan udah besar, yang udah terima reward. Nggak harus. Semuanya bisa, cukup dengan kalimat sederhana, tapi kelihatan dari kesungguhan. Contoh Bapak Ibu, misalkan
Edifikasinya gini, upline Anda lagi di jalan. Biasanya memang kalau saya malah lebih prefer di setel upline-nya agak sedikit telat. Jangan sampai kebalik. Pada saat lagi menunggu seperti itu, upline Anda belum hadir, Anda edifikasi. Sejak di situ udah mulai. Jadi Anda bisa cerita ke yang udah hadir, Bud, ini kebetulan Pak Seno, orang yang saya ceritakan kemarin, beliau ini sudah di jalan, insya Allah sebentar lagi tiba. Beliau ini memang kelihatannya orang yang masih muda, tapi ini pengusaha yang sudah sukses sekali. Saya sendiri banyak sekali belajar dari beliau, dan nanti informasi yang disampaikan oleh beliau ini penting sekali. Nanti saya mohon teman-teman bisa simak betul-betul. Jadi kalau bisa ya semua handphone kita silent aja dari awal. Nanti saya akan ingatkan lagi. Dan waktunya beliau ini sangat padat. Kebetulan saya berhasil dapatkan waktunya sekitar 1 jam. Jadi nanti mungkin beliau menjelaskan sekitar 30 menit. Setelah itu kita masih ada waktu sekitar 30 menit lagi buat tanya jawab. Nah, tolong teman-teman nanti manfaatkan dengan maksimal. Itu kan sebuah kalimat yang bisa diarahkan untuk siapapun upline Anda, betul? Mau dia bintang 8, mau dia penerima reward, mau dia masih bintang 5, bintang 4 sekalipun, bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Dan kira-kira pada saat upline Anda hadir, tiba di rumah Anda, orang akan respect dan dengarkan nggak? Pasti. Tuan rumahnya aja respectnya kayak gitu, iya kan? Apalagi tamunya. Itu di awal sebelum orangnya tiba. Pada saat orangnya tiba, wah itu harus lebih dahsyat lagi edifikasinya. Misalkan soal tempat parkir contohnya. Bahkan dari awal pada saat teman-teman Anda baru mulai datang ke rumah, Anda siapkan tempat parkir yang terdekat dengan pintu rumah Anda, kosongkan. Kalau teman Anda biasa datang ke sana parkirnya di situ, kasih tahu, Bud, sorry Bud, ini untuk kali ini saya harus kosongkan. Ini untuk Pak Seno nanti yang hadir. Sorry Ces, sorry bro. Nah, ya kan? Itu keren sekali Bapak Ibu. Padahal teman Anda bawa mobil, sponsor Anda bawanya motor gitu ya. Nggak masalah kan? Nggak masalah. Ini masalah edifikasi. Asal jangan naik sepeda sponsornya, amplennya. Nah, kemudian apalagi pada saat dia tiba mau masuk, begitu dia tiba di luar, Anda langsung keluar dari ruangan. Teman-teman udah ngumpul di ruang tamu, Anda bilang dulu, saya jemput dulu Pak Senonya keluar ya. Anda keluar langsung, harus Anda jemput keluar. Kemudian kalau beliau bawa perlengkapan apapun, tas dan sebagainya, Anda bawakan. Sehingga pada saat masuk ke ruangan, Anda masuk duluan, Anda yang bawakan semua peralatannya, Anda taruh. Dan satu lagi, sediakan kursi khusus. Orang udah ngumpul sama dan kayak tempat parkir tadi, kasih tahu, teman-teman mohon maaf yang kursi ini dikosongkan. Ini nanti untuk pembicara kita Pak Seno. Wah, asik kan? Begitu beliau masuk, sudah disiapkan kursinya. Bahkan kalau perlu, minuman nggak usah dikeluarin dulu. Cukup ada teh manis dingin 1 untuk Pak Seno, untuk upline Anda. Itu luar biasa. Itu dahsyat sekali efeknya. Ini sudah sering sekali dilakukan dan itu efeknya luar biasa Bapak Ibu. Kuat sekali. Nah, pertanyaan terakhir, kalau Anda lakukan semua itu, tidak perlu kita bicara penghasilan. Tidak perlu kita bicara dia peringkat berapa. Sudah punya rumah atau apa. Itu nggak usah dibahas. Tapi kalau Anda lakukan semua tadi, edifikasi yang saya sebutkan, kira-kira pada saat upline Anda mulai presentasi, semua orang akan diam mendengarkan atau tidak? Semuanya pasti diam mendengarkan. Nah, itu edifikasi. Ilmu yang paling penting buat orang baru. Nah, satu lagi edifikasi pada saat home meeting sudah berlangsung, Anda sebagai para pengundang, di home meeting, baik Anda tuan rumah atau Anda mengundang ke home meetingnya tuan rumahnya dari crossland Anda harus diam, perhatikan, dan catat. Ya, ini penting juga. Toh Anda yang nantinya akan selalu bawakan home meeting, ya kan? Jangan sampai udah siap semua mulai, malah Andanya yang tuan rumah malah kesana kemari sibuk ngurus minuman lah, apalah. Jangan. Pokoknya apapun yang terjadi saat home meeting sudah mulai, walaupun di situ halilintar, di situ mengguncang kota Makassar misalnya, nah, Anda diam di tempat. Anda keluarkan catatan, bisa berupa buku atau Anda bisa catat di gadget Anda. Pokoknya perhatikan. Kalau Anda fokus ke yang mempresentasi, semua orang juga akan fokus. Percaya, itu pengaruhnya besar sekali. Tadi kita bicara soal edifikasi ya. Secara singkat, apa saja yang harus diedifikasi? Tadi nomor 1 udah pasti sponsor upline. Selain itu, ya ini perusahaan Tian sendiri dan pemiliknya Mr. Lee. Ini salah satu perusahaan terbesar di Cina. Lagi-lagi masuk lagi dalam daftar 500 brand terbesar dan terkenal di Asia, seluruh Asia loh. Masuk dalam daftar itu. Tians ini sudah brand yang harganya triliunan ini, brand Tians. Pemiliknya baru saja bulan lalu muncul lagi sebagai orang ke-24 terkaya di Cina. Kekayaannya naik 21% dibandingkan tahun lalu.
Tahun lalu aja ada kayaknya luar biasa, ya kan? Jadi kita berusaha di perusahaan yang tepat. Nah ini yang perlu diedifikasi. Nah kemudian edifikasi produk. Ini juga ya, produk kita luar biasa, kesaksiannya banyak sekali di mana-mana. Bukan cuma di dunia nyata, sekarang di dunia maya juga banyak sekali, ya kan? Nah kemudian tadi edifikasi upline. Lalu satu lagi nih, pertemuan harus Anda edifikasi. Pertemuan-pertemuan ini penting sekali, terutama kalau presentasi ya OP ya. OP kalau ada VS ya VS, VS-nya udah deket harus VS juga. Dan One Vision sebagai support system kita. Nah ini yang harus diedifikasi. Pada saat home meeting sudah selesai, apa yang harus dilakukan? Tutup. Tadi waktu home meeting sudah baru mau mulai, Anda kan buka sebagai tuan rumah, ya kan? Kalau Anda baru pertama kali buka, Anda tulis boleh. Anda baca di gadget Anda atau Anda tulis di selembar kertas, boleh. Misalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, puji syukur pada Allah, hari ini kita semua sehat dan bisa berkumpul tempat ini. Dan alhamdulillah lagi teman-teman, kita juga sudah kedatangan Pak Seno. Beliau ini orang yang betul-betul saya anggap mentor saya, pengusaha yang udah berhasil. Berikut ini saya langsung saja akan berikan waktu dan kesempatannya kepada Pak Seno. Beliau akan menjelaskan konsep usaha atau kerja kita sekitar setengah jam ke depan. Tolong silentkan HP Anda, semuanya disesuaikan agar tidak ada yang mengganggu. Dan saya mohon teman-teman perhatikan semua. Kalau ada pertanyaan disimpan dulu, nanti setelah beliau selesai menjelaskan, kita akan ada sesi khusus untuk tanya jawab. Dan jujur, saya juga baru memulai, tapi saya dan istri saya, pasangan saya atau suami saya, kami sudah memutuskan untuk serius menjalankan usaha ini dengan dibimbing langsung oleh Pak Seno. Nah kepada Pak Seno kami persilakan. Nah kira-kira seperti itu. Itu pembukaan. Setelah beliau selesai presentasi, Anda langsung tutup yang pertama kali. Tutup yang pertama kali ini ngapain? Tunjukkan kesungguhan Anda, keseriusan Anda di usaha ini, nomor satu. Jadi misalkan begini, baik, terima kasih banyak kepada Pak Seno atas penyampaiannya. Dan teman-teman sekalian, saya dan istri saya, kami sama-sama sudah komitmen untuk serius menjalankan usaha ini. Karena kami menyadari potensi usaha ini besar sekali. Kita bisa tanya jawab, cuma supaya kita lebih santai, sambil disajikan juga minumannya. Kita bisa ngobrol sambil di ruang sebelah juga bisa, mau di sini juga bisa. Sekalian saya tutup dulu acara home meetingnya. Nah kira-kira seperti itu. Itu penutupan satu, penutupan yang pertama. Begitu selesai ditutup yang pertama kali, minuman dihidangkan, orang santai, posisi seriusnya bubar tadi kan? Sudah santai. Nah disitulah follow up dimulai. Ingat, follow up bukan hanya 2 hari setelah presentasi ketemu lagi follow up, bukan. Follow up itu langsung dimulai begitu setelah home meeting selesai. Jadi posisi seriusnya bubar, upline Anda sendiri akan mulai mendeteksi. Upline Anda ini biasanya udah tahu yang mana yang harus didekati duluan. Ketemu ngobrol, Anda juga bisa bantu kenalan, kemudian di situ tanya jawab. Nah kalau upline Anda kebetulan ada lebih dari satu, Anda beruntung. Berarti ada beberapa yang bisa handle orang-orang yang berbeda. Tapi kalau upline Anda cuma satu, ya apa boleh buat? Upline Anda pasti akan pilih kira-kira prospek yang terbaik yang mana itu yang didatangin duluan. Nah kalau buat awal, Anda sebaiknya ngikut sama upline, dengerin apa yang dia lakukan, Anda perhatikan baik-baik bagaimana caranya follow up. Nah kalau Anda sudah melihat beberapa kali, Anda kira-kira udah mulai menguasai, Anda bisa bantu follow up ke teman Anda yang lain. Upline Anda pilih, yang lain Anda bisa Anda yang dekati. Jelas ya Bapak Ibu ya? Ini penting sekali karena di sini follow up sudah terjadi. Yang penting di sini paket informasi, produk semuanya keluarkan. Waktunya keluar majalah Tian's Vision, buku proposal, brosur dan produk. Produk wajib ada. Wajib. Kalau Anda tidak ada produk, baik itu one on one ataupun home meeting, Anda rugi luar biasa. Kenapa? Karena home meeting atau presentasi ini judulnya adalah wajib 100% closing. Sekarang bukan zamannya lagi closing pada saat follow up 2-3 hari kemudian. Bukan. Presentasi harus closing. Kalau pada saat presentasi tidak closing, Anda udah rugi. Jelas Bapak Ibu? Jadi kalau home meeting, pastikan Anda dibantu upline bisa langsung arahkan closing. Makanya kita butuh alat bantu dan produk lengkap. Minimal kalau orangnya tidak bisa diarahkan langsung join member untuk aktif, minimal dia di closing produk saat itu. Pastikan closing dan tiket pertemuan juga harus keluar dan harus closing tiket pertemuan juga. Itu sebabnya di banyak kota sekarang pertemuan bahkan yang rutin seperti OP pun sudah ada tiketnya semua. Dan itu pakai tiket early bird supaya orang-orang ngambil pada saat mereka home meeting sebelum OP berikutnya langsung closing tiket semua. Begitu home meeting selesai, tiket OP keluar, semua produk keluar, udah langsung closing. Jadi pokoknya jangan mau rugi. Kalau Anda one on one datang ke rumahnya orang, apalagi one on one, rumahnya jauh lagi. Anda di Makassar,
yang dipresentasi di Maros sana. Udah sampai Maros, masa mau pulang dengan tangan hampa Bapak Ibu? Harus ada hasil, jangan sampai tidak closing. Pokoknya kalau sampai gagal closing, ya minimal Anda harus bawa pulang vasnya kah, atau mejanya, kursinya, barangkali ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ini hukumnya, wajib closing. Anda belajar caranya ini dari upline Anda pada saat melakukan nanti. Setelah semuanya selesai, ngobrol satu-satu, dipinjamkan alat bantu, dan janjian kapan diambil alat bantunya. Itu alat bantu kan gunanya itu, supaya nanti bisa janjian ambil lagi. Jadi kalau orangnya gagal closing saat itu, Anda ada alasan buat ketemu lagi berikutnya di rumahnya misalnya. Setelah semua beres, katakanlah waktu yang dibutuhkan sekitar setengah jam sampai 45 menit, disitulah Anda harus lakukan penutupan yang kedua. Harus. Kenapa? Jangan sampai berlarut-larut. Home meeting misalkan 30 menit. Terus tadi follow up setelah penutupan 45 menit. Sudah 1 jam 15 menit kan? Apalagi misalkan sudah 1,5 jam, itu wajib ditutup secara resmi. Jangan sampai kelamaan nanti rekan-rekan Anda, apalagi kalau mereka orang yang sibuk, dan biasanya orang bagus itu sibuk, produktif kan? Jangan sampai mereka memikirkan ulang untuk serius di usaha ini gara-gara dia pikir, waduh saya kayaknya nggak punya waktu jalankan usaha ini. Ingat Bapak Ibu, harus efisien. Jadi setelah kira-kira waktunya cukup 30-45 menit, Anda lakukan penutupan kedua. Di sini Anda sampaikan ke semua, baik teman-teman, senang sekali kita semua bisa ketemu hari ini, dan saya sampaikan lagi terima kasih sekali lagi ke Pak Seno, misalkan ke upline Anda sampaikan terima kasih. Lalu Anda bilang acara kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa Bapak Ibu, Anda pastikan hadir acara OP. Yang tadi tiketnya juga Anda sudah pegang ya Bapak Ibu, saya ingatkan lagi, jangan sampai kelewat, acara ini akan menarik sekali dan banyak sekali bukti-bukti Anda bisa lihat di sana, siapa-siapa yang menjalankan di kota kita saat ini. Dan buat Bapak Ibu yang tadi kita udah janjian, Anda pelajari alat bantunya, dalam waktu 1-2 hari nanti kita akan ketemu lagi. Mudah-mudahan bisa dibantu juga oleh Pak Seno. Kalau ada pertanyaan atau apapun, Anda bisa tanyakan lagi pada saat itu. Ya sudah, selesai. Di sini ada unsur pengusiran. Ya tadi, alasannya jangan sampai kelamaan. Apalagi yang lama nggak ketemu, ya jangan sampai begini Bapak Ibu. Sudah selesai semua, ngobrol-ngobrol sambil ngopi, karena udah lama tidak ketemu. Mulai home meetingnya jam 7 malam, baru bubar jam 12 malam. Gara-gara ya itu, ngobrol-ngobrol yang nggak keruan. Nanti itu menciptakan, wah pikiran, wah sekali presentasi aja kayak begini. Dan satu lagi masalahnya, kita ingin pada saat teman-teman kita pulang, prospek-prospek kita pulang, kesan terakhir yang melekat di benaknya adalah bisnis ini. Jangan sampai sudah selesai bicara bisnisnya, habis itu nostalgia. Ngomongin yang lain, ngomongin bola kek, ngomongin waktu kuliah dulu kek. Lupa itu semua yang tadi. Iya, pas jalan pulang di kendaraan sudah lupa dia. Apa itu Tiansi? Pada saat follow up, tadi saya bilang follow up pertama itu setelah home meeting ditutup langsung follow up pertama kan? Follow up kedua artinya pada saat janjian. Mungkin pada saat ini ada yang sudah join. Ada yang udah ke stokis mungkin belanja karena pada saat home meeting sudah bisa di closing. Ada juga yang mungkin belum. Intinya pada saat follow up kedua ketemu lagi, ambil paket informasi Anda. Jangan sampai paket informasi dikasih dan nggak pernah diambil, kan rugi ya Bapak Ibu ya. Kemudian tukar lagi. Saya punya kebiasaan kalau prospek yang saya handle langsung harus saya tukar alat bantunya. Terutama NetP. Ambil, dia sudah dengarkan atau tidak masalah. Dia belum dengar pun ambil, promosikan NetP yang lain, kasih lagi. NetP yang pertama tadi yang dia belum dengar, Anda bilang ini mau saya pinjaman ke yang lain, saya minta maaf harus saya ambil. Harus kayak gitu, biar dia penasaran. Ya kan, yang kedua saya yakin dia akan dengarkan. Nanti dia nggak dengarkan juga yang kedua, Anda ambil lagi, pinjamkan lagi yang ketiga. Gitu, lama-lama pasti dia dengar sendiri gitu, nggak mungkin dia nggak dengerin gitu ya. Jadi harus seperti itu Bapak Ibu. Nah semuanya Bapak Ibu, cara follow up yang kedua ini juga sebetulnya prosesnya ada, tenang, Anda bisa pelajari semua dari upline Anda, dan Anda juga dengarkan nanti di starter pack ada CD-nya khusus membahas mengenai follow up, di bukunya juga lengkap. Dan selain itu, kalau Anda mau meningkatkan kemampuan follow up Anda wajib segera membaca 2 buku utama di bisnis ini. Tidak ada hubungannya sama Tiansi, tapi berhubungan dengan bagaimana cara berpikir kita dan bagaimana cara kita menghadapi orang lain. Yaitu 2 buku apa? Yang pertama, Berpikir dan Berjiwa Besar oleh David Schwartz. Yang kedua, Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain oleh Dale Carnegie. Itu wajib Anda segera baca, Anda segera miliki. Kemudian Bapak Ibu, segera langganan NetP. Buat Anda yang baru memulai, NetP ini penting sekali buat pembelajaran dan tadi buat dipinjamkan. Ya kan, kalau Anda nggak pinjamkan NetP, Anda kurang alasan untuk ketemu lagi.
Dan biasanya terutama untuk prospek yang sifatnya orangnya keras, tidak bisa dimasuki secara frontal. Mau Anda ngomong langsung, bahkan mau ngomong langsung oleh upline yang udah Anda identifikasi, kadang-kadang masih mental. Diundang pertemuan susah, karena orangnya keras, udah merasanya udah tahu sendiri. Disitulah peranannya NetP. NetP ini tidak frontal, dia lebih pasif sifatnya. Tapi begitu orangnya mulai dengarkan NetP, informasinya akan mengalir masuk. Fakta-fakta tentang Tianxi, betapa luar biasanya di sini masuk sendiri. Dia nggak bisa marah-marah sama CD kan? Masa dia lagi dengar di mobilnya misalkan tiba-tiba ada apa gitu, langsung marah-marah sendiri, dia banting itu CD-nya kan? Nggak mungkin. Jadi penting sekali punya NetP untuk dipinjamkan juga selain kita pelajari sendiri. Terus segera hadiri PM Bapak Ibu. Kalau Anda belum hadir PM, Anda segera pelajari bagaimana menjalankan 7 langkah secara lengkap di PM atau producer meeting. Dan Anda belajar untuk sesegera mungkin 1 bulan, paling lama 2 bulan dari sekarang sudah harus selalu kualifikasi acara core producer meeting. Downline Anda juga diajarkan seperti itu. Buat Anda yang hari ini hadir core producer meeting, haram hukumnya CPM berikutnya ada yang Anda lewatkan. Harus selalu bisa qualified dan bawa lebih banyak orang. Ini tangganya di bisnis kita. Sekali lagi saya ingatkan, segera mulai presentasi sendiri, dengarkan NetP presentasi standar. Ada NetP-nya khusus, itu tapi presentasi di OP. Kalau Anda lakukan home meeting, Anda bisa singkat-singkat diambil poin-poin tertentu ya. Bisa konsultasi lagi ke upline. Nah kemudian, pada saat Anda mulai presentasi sendiri, yang terpenting apa? Pertama, promosi OP sebanyak mungkin. Kalau bisa, selama Anda 30 menit presentasi, yang Anda bawakan itu one on atau home meeting, minimal Anda promosikan OP minimal sekali 10 kali. Kalau bisa 20 kali. Kenapa? OP ini tujuan utama kita. Kita ingin bawa, hadirkan orang ke OP. Contoh, saya misalkan presentasi sejak awal saya buka gitu ya. Baik Bapak Ibu, yang akan saya jelaskan ini, saya akan bawakan sekitar 25-30 menit, poin-poin utamanya aja. Tapi saya sangat sarankan kalau Bapak Ibu melihat potensi usaha ini, pastikan Anda hadir, ada sebuah acara yang luar biasa namanya OP atau Opportunity Preview, nanti hari Sabtu jam 1 siang di mana gitu misalnya. Langsung baru mulai presentasi langsung promosi OP. Terus sambil habis itu mulai presentasi. Membahas mengenai misalkan kesehatan, konsep kesehatan, toksin ya kan? Dan seterusnya, gejala-gejala penyakit misalkan. Nah, Anda bisa masukkan di situ, selipkan OP. Gejala-gejala penyakit yang bisa timbul karena begitu banyak toksin masuk ke tubuh kita. Nanti lebih lengkapnya Bapak Ibu bisa dengarkan di OP yang hari Sabtu. Udah. Terus lanjut lagi, masuk ke materi apa setelah itu? Tentang produk misalkan. Ada sekian belas produk yang akan saya jelaskan poin-poinnya aja. Tapi Bapak Ibu pastikan hadir ke acara OP karena nanti di sana akan ada orang yang lebih pengalaman yang akan menjelaskan lebih detail. Dan seterusnya, terus diulang. Bahkan saya bilang kalaupun presentasinya benar-benar lagi mepet waktunya, bisa jadi kan kadang-kadang kita terutama yang one on one mungkin prospek kita waktunya mepet, cuma sempat presentasi misalkan katakanlah 10 menit, ambil yang inti-inti saja, tapi promosi OP-nya tetap antara 10 sampai 20 kali. Ya terakhir keluarkan tiket OP. Nah itu penting sekali Bapak Ibu ya. Jadi tugas kita promosikan OP sebanyak mungkin. Nah sekali lagi saya ingatkan, kalau Anda presentasi sendiri wajib closing 100%. Pastikan bawa produk. Kalau nggak bawa produk, Anda akan susah closingnya. Kemudian follow up dalam 2 hari paling lama. Di situ pada saat follow up, ya Anda arahkan join kalau belum join, Anda arahkan beli produk kalau belum beli produk, Anda langsung arahkan buat mengundang berikutnya, buat janji. Ajarkan sedikit tentang cara membuat daftar nama dan cara buat janji. Sedikit saja, itu sudah cukup. Orang sudah bisa langsung mengundang. Dan Anda promosikan lagi OP kalau dia belum OP, bahkan arahkan untuk mengundang supaya sama-sama dengan prospeknya dia, nanti bisa ke OP rame-rame. Nah ini poin-poin pada saat Anda presentasi sendiri. Dan sekali lagi bangun kebiasaan untuk selalu hadir OP atau pertemuan apapun. Karena bisnis ini dibangun dari pertemuan. Ini akan menjadi mesin Anda suatu saat. Pada saat Anda nanti peringkatnya sudah tinggi, Anda punya grup di beberapa kota, walaupun Anda saat itu tidak ada, mesin uang Anda adalah home meeting dan terutama OP yang diadakan di kota tadi. Contoh, tadi kita baru selesai OP. Menurut Anda kira-kira berapa banyak dari orang-orang yang hadir tadi yang akan segera join dalam waktu beberapa hari ke depan? Banyak sekali, insya Allah banyak sekali. Nah itulah mesinnya. Pertemuan ini akan jadi mesin Anda. Kalau Anda tidak sejak awal membiasakan pakai pertemuan, OP dan seterusnya, OP, PMVS dan seterusnya, tidak ada mesin. Begitu Anda berhenti kerja, penghasilannya juga berhenti. Ya, Bapak Ibu jelas ya, jadi ini penting sekali. Kemudian, satu lagi, sebaiknya OP adalah pertemuan kedua. Karena OP sifatnya satu arah,
orang tidak bisa tanya jawab pada saat OP, sebaiknya OP ini pertemuan kedua setelah sebelumnya sudah pernah dipresentasi. Jadi prospek Anda sudah dipresentasi one on one atau home meeting, baru diajak ke OP. Tapi bagaimana kalau misalnya belum sempat presentasi, kebetulan prospek Anda bisanya di hari yang sama dengan OP, ya sudah, apa boleh buat, undang langsung ke OP nggak apa-apa. Jadi undang langsung ke OP. Tapi saya biasanya kalau prospeknya belum sempat dipresentasi, langsung diundang ke OP, saya janjian sekitar 20 menit lebih awal. Orangnya sudah harus ada di tempat, saya presentasi singkat dulu. Sekitar 10-15 menit aja, sambil promosi terus pertemuan OP yang akan segera mulai. Bahkan kadang-kadang saya presentasinya udah di dalam ruangan. Jadi ruangannya udah buka, udah masuk, bayar, sebelum OP-nya mulai, saya presentasi singkat dulu. Nah seperti itu bisa mencairkan kebekuan, mencairkan suasana ya. Sekalian kenalan dulu dengan prospeknya downline Anda kalau Anda bantu downline misalnya. Ingat kalau closing, lebih prioritas mana kalau closing? Alat bantu, buku-buku atau produk? Ini terserah pilihan masing-masing, bisa konsultasi lagi-lagi ke upline Anda. Tapi kalau tanya ke saya, buat saya lebih penting closingnya produk dulu, baru alat-alat bantu. Starter pack, netp, dan alat bantu, buku proposal, brosur, semuanya penting. Tapi kalau orang budgetnya terbatas, dia lebih penting produk dulu. Karena produk kita itu akan memberikan bukti. Jadi konsultasi lagi, cuma kalau terpaksa memilih karena budgetnya terbatas, saran saya adalah produk dulu. Konsultasi penting sekali, Anda rutin, termasuk salah satu alasan lagi kenapa tadi home meeting sebaiknya dibatasi waktunya, ada unsur pengusiran tadi, supaya pada saat prospeknya udah pada pulang semua, Anda masih ada waktu sejenak buat evaluasi dengan upline. Ini namanya meeting after meeting. Jadi evaluasi, Pak, tadi gimana home meetingnya Pak? Saya membuka home meetingnya sudah tepat nggak Pak? Tadi cara follow up-nya Anda bisa tanya. Kalau Anda bingung, Pak tadi kenapa nge-follow up Bapak yang itu, teman saya si Budi itu, caranya begini sih Pak, kenapa Bapak melakukannya seperti itu? Nah itu Anda pakai, konsultasi di situ. Jadi konsultasi non formal yang seperti ini. Selain konsultasi non formal yang bisa dilakukan kapanpun, Anda perlu juga konsultasi formal 1 kali sebulan minimal. Menyusun bagaimana goal Anda bulan itu dan strategi kerjanya. Nah rutin 1 kali sebulan. Sebab kalau mulainya benar, habis itu arahnya terus benar, insya Allah Anda bisa cepat mencapai keimpian Anda. Tapi kalau di jalan, di awal, atau di tengah-tengah sudah mulai melenceng, karena jarang konsultasi, bisnisnya akan melencengnya jauh Bapak Ibu. Apalagi kalau grupnya udah mulai besar, itu susah sekali untuk diperbaiki. Kalau Anda masih sendiri gampang, Anda lagi jalan kaki, salah arah, tinggal putar badan kan? Gimana kalau misalkan udah lebih ramai, Anda berdua naik motor, bonceng orang, salah arah, mutarnya kan lebih susah naik motor. Kalau sendiri kan tinggal balik badan aja. Gimana kalau naik mobil, udah ber5 orang di dalam, kalau mau putar jalannya sempit, salah arah, ya harus cari-cari mana pekarangan tetangga yang bisa dipakai muter nih. Gimana kalau sudah bus besar, gak bisa muter lagi, udah harus mundur. Atrek dia, susah setengah mati, lebih lambat kalau udah salah arah. Gimana kalau grup Anda udah 1 gerbong kereta, kereta bisa mutar balik gitu? Nggak bisa. Jadi ini penting. Sebelum makin besar grupnya dari awal, harus konsultasinya rutin dan memang arahnya benar. Semuanya kembali kepada komitmen Anda, fokus Anda, impian Anda. Semua di basis ini adalah mengenai attitude. Attitude is everything. Sikap adalah segala-galanya. Makanya langkah pertama adalah impian dan sikap positif. Whether you think you can or you think you can't, you are right. Apakah Anda berpikir Anda bisa ataupun Anda berpikir tidak bisa, Anda benar. Dua-duanya benar. Itu yang bilang Henry Ford. Jadi ini kembali ke diri Anda. Bagaimana sikap Anda terhadap bisnis ini? Bagaimana sikap Anda terhadap impian Anda? Nah, berita baiknya adalah the good news is that bad news can be turned into good news when you change your attitude. Berita baiknya adalah semua berita-berita buruk di bisnis ini maupun di kehidupan Anda itu bisa berubah jadi berita baik semuanya kalau sikap Anda yang dirubah. Jadi sesederhana itu. Cuma masalah sikap. Buruk atau jeleknya itu cuma masalah sikap kita melihat. Ini cuma masalah attitude. Kalau Anda attitude dari awal sudah yakin sukses, Anda berani belajar, Anda mau menghadapi tantangannya apapun, Anda lewati satu-satu, nggak penakut seperti ini, saya yakin Anda akan jadi bintang 8 berikutnya, akan jadi penerima reward berikutnya. Ini juga attitude yang lain. Kalau tadi jerapah naik pohon karena ketakutan, ini adalah semut yang bisa mengangkat berapa lapis biskuit itu. Ukurannya puluhan kali lipat dari tubuhnya. Dia mau kerja keras Bapak Ibu. Itu juga attitude. Kalau Anda memutuskan mau kerja keras,
tepat sekali Anda putuskan kerja kerasnya di usaha ini Bapak Ibu. Dan di luar semua attitude yang saya cerita, tadi itu sifatnya adalah personal, dalam diri sendiri. Kenapa? Attitude itu berasal dari diri sendiri. Anda mau merubah dunia, Anda harus ubah kota Anda dulu. Anda mau ubah kota Anda harus ubah lingkungan. Mau ubah lingkungan, ubah keluarga. Mau ubah keluarga gimana? Ubah diri sendiri. Semuanya mulai dari diri sendiri. Tapi jangan lupa, selain ke diri sendiri, Anda juga harus punya attitude yang baik kepada tim Anda. Siapa tim Anda? Upline, downline, dan juga crossline. Bangun teamwork yang luar biasa. Di Makassar ini saya salut sekali, teamworknya istimewa. Dari OP aja kita bisa lihat ya betapa luar biasanya teamwork Anda. Luar biasa. Pertahankan. Mau badainya segila apapun, mau musuhnya sekuat apapun, kalau Anda teamwork, Anda pasti bisa atasi. Dan saya yakin kita semua akan punya aset yang besar. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga Tuhan merahmati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.